Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak semua kabarnya? Baik? Ya, mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam keadaan baik-baik saja ya. Dan kita juga senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Nah, anak-anak, tidak terasa kita sekarang sudah menginjak pada semester 2 ya. Masih bersama Ibu ini dalam mata pelajaran SBK di kelas 5. Mudah-mudahan anak-anak semua lebih semangat, lebih giat dan lebih fokus lagi ya dalam belajarnya. Nah, untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita ucapkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, di semester 1 yang lalu kita sudah belajar tentang gambar cerita. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi, yaitu mengenai teknik gambar cerita ya. Tugas anak-anak hanya menyimak apa yang akan Ibu sampaikan. Jadi tolong pahami materi yang Ibu sampaikan dengan baik ya. Nah, langsung saja coba untuk lebih mengingat. Siapa yang masih ingat apa itu gambar cerita? Ya, betul. Gambar cerita adalah gambar yang memperjelas suatu cerita. Nah, gambar cerita ini merupakan gambar yang memiliki bahasa rupa. Maksudnya, jadi dengan melihat gambar cerita tersebut, kita harus dapat menjelaskan makna yang terkandung dalam isi gambar secara keseluruhan. Nah, anak-anak, gambar cerita ini berbeda ya dengan cerita bergambar. Coba ada yang tahu apa perbedaannya? Baik, sekarang kita bahas bersama-sama ya. Jadi, gambar cerita atau gambar bercerita itu hanya sebagai pelengkap dari suatu cerita. Ya, sedangkan cerita bergambar itu memiliki makna inti cerita pada narasinya. Jadi, dengan demikian, gambar bercerita atau gambar cerita ini lebih didominasi oleh gambar. Berbeda dengan cerita bergambar. Nah, cerita bergambar ini lebih didominasi oleh narasi ceritanya. Nah, anak-anak, dalam membuat gambar cerita ini ada beberapa langkah-langkah yang harus kita perhatikan. Apa saja langkah-langkahnya? Ya, langkah-langkahnya itu ada 3. Yang pertama yaitu menentukan ide atau gagasan. Yang kedua adalah membuat sketsa. Kemudian yang terakhir adalah pewarnaan. Nah, namun pada kesempatan kali ini Ibu hanya akan membahas 2 poin saja, yaitu yang pertama menentukan ide atau gagasan dan yang kedua membuat sketsa. Nah, yang pertama tadi menentukan ide atau gagasan. Apa sih itu ide atau gagasan? Ya, ide atau gagasan adalah bahan cerita yang akan dibuat gambar. Nah, ide atau gagasan ini didapat dari membaca atau memahami isi cerita secara keseluruhan. Nah, anak-anak, dalam memahami isi cerita ini ada hal-hal yang harus diperhatikan. Ya, diantaranya yang pertama, apa tema yang akan digambar? Kemudian, siapa tokoh-tokoh yang ada dalam cerita? Selanjutnya, bagaimana suasana atau latar cerita tersebut? Dan yang terakhir adalah apa alat serta media yang akan digunakan. Nah, keempat hal yang tadi Ibu sebutkan itu harus anak-anak perhatikan ya dalam menentukan ide atau gagasan. Kemudian selanjutnya adalah membuat sketsa. Apa itu sketsa? Ada yang tahu? Iya, betul sekali. Sketsa adalah coretan-coretan mengenai tata letak objek gambar. Nah, anak-anak, untuk membuat sketsa ini, alat yang digunakan yaitu pensil. Nah, adapun pensil yang digunakan untuk membuat sketsa ini banyak sekali jenisnya ya yang dapat kita gunakan.
Di antaranya yaitu ada jenis lunak, ada jenis sedang, dan ada juga jenis keras. Nah, berikut Ibu memiliki jenis-jenis pensil yang tadi sudah Ibu bahas. Yang pertama yaitu jenis lunak. Nah, biasanya jenis lunak ini bertanda 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, dan 7B. Selanjutnya, pada jenis sedang biasanya bertanda B, HB, F, H, 2H, dan 3H. Dan yang terakhir, jenis keras biasanya bertanda 4H, 5H, 6H, 7H, 8H, dan 9H. Nah, anak-anak, itulah materi yang dapat Ibu bahas pada kesempatan kali ini. Kita lanjutkan materi selanjutnya pada minggu yang akan datang. Baik, itu saja. Apabila ada yang kurang dimengerti, boleh anak-anak tanyakan langsung pada Ibu. Ya, paham ya? Jadi hari ini tidak ada tugas ya, karena anak-anak hanya memahami dan menyimak materinya saja dengan baik. Ibu cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.